Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, di sini ada beberapa informasi dari Twitter, yang mana keterangannya di sini hargai koin Pi kalian Gus, ya, atau bro, atau friend, atau gun gitu ya. Dengan penambangan dasar 0,0115, Anda membutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk menambang 5,037 Picoin. Ini menandakan Picoin Anda itu sangatlah bernilai. Ya, bayangkan. Kalau Anda menambang sendiri ya, Anda menambang sendiri itu dengan penambangan dasar 0,0115 Pi, ya, Anda membutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk menambang 5037 Picoin. Ya, maksudnya seperti itu. Salah ya, saya tadi bukan 5,037 ya, tapi 5037 Picoin. Bayangkan Anda. Ya, Picoin ini sangatlah berharga ya. Sangat susah untuk mendapatkannya. Itulah kaum serok itu bersikeras ya, ingin menipu Anda, ingin mendapatkan Picoin Anda sebanyak-banyaknya, karena mereka memang sudah tahu bahwa Pi ini potensinya sangat besar. Pi ini akan membuat pemiliknya sangatlah kaya di kemudian hari. Ya, di awal dari open mainnet, seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu saya tidak henti-hentinya bersabar ya, ingin menuntun Anda ya ke hal yang benar, yang memang sesuai, yang memang itu dari Pi Network. Ya, yang memang faktanya ke depan Pi Network sangat luar biasa. Ya, akan membuat pemiliknya menjadi ya miliarder lah ya, seperti itu. Dan ini hanya berlaku untuk pioner-pioner yang sabar ya. Kalau Anda tidak sabaran, ingat kata saya ya. Kalau orang kaya itu gampang ya, menjadi kaya itu gampang tanpa proses. Tentu dari dulu sampai dengan saat ini nggak ada yang namanya orang miskin. Anda paham? Ya, jadi intinya tidak ada yang gampang untuk menjadi kaya. Semuanya perlu proses dan kesabaran. Terus ada yang membahas kerja ya, jangan berharap di Picoin, halu doang gitu ya maksudnya. Jangan salah. Orang yang bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, dia akan semakin kaya dan kaya. Bayangkan, orang yang kerja nyangkul di sawah, angkat kayu, ini itu segala macam, apakah itu menjamin dia menjadi kaya dan kaya ke depannya? Enggak. Ya, kebanyakan zaman milenial sekarang ini, karena teknologi, orang menjadi kaya dan semakin kaya karena dia bisa ya memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan peluang di era modern dan era teknologi. Jangan samakan era modern sama era orang tua kita dulu. Ya, bukan menghina. Ini secara faktanya aja. Ya, era milenial, orang kaya yang semakin kaya karena dia bisa memanfaatkan teknologi. Ya, teknologilah yang membuat penghasilan dia semakin tinggi. Beda halnya dengan yang saya sampaikan barusan. Dengan cara kerja orang tua kita zaman-zaman dulu, itu nggak menjanjikan dia menjadi kaya. Ya, karena kebanyakan orang kaya karena dia bisa memanfaatkan peluang di era modern ini, di era teknologi yang semakin berkembang ini. Oke, kita lanjutkan. Ini ada sebuah informasi di Twitter juga yang mana keterangannya, pelopor, tolong berhenti menjual Pi di tangan Anda dengan harga murah. Karena Pi adalah mata uangnya. Ketika jaringan utama dibuka, itu akan dapat ditukar dengan mata uang negara manapun. Dan momen ini tidak lama lagi. 314.159 US dollar adalah harga terendah. Mari bersepakat GCP dengan kami. Apa yang disampaikan oleh Pioneers China ini betul adanya. Dari segi kualitas, untuk nilai Pi sesuai dengan nilai 314.159 US dollar di awal open mainnet, ini adalah harga kecil. Ya, bahkan orang China menganggap ini harga sayur. Ya, karena pada faktanya nilai Pi ini bisa melebihi dari nilai GCP berdasarkan kualitasnya. Ya, ibaratnya seperti yang di video-video saya sebelumnya, mobil bekas sama mobil baru, masa harganya sama?
Nah, iya kan? Masa mobil bekas harganya misalnya 50 juta, terus mobil baru yang diciptakan di tahun yang baru ya, di tahun 2023 ini harganya juga 50 juta. Misalnya kayak gitu aja sih. Dari segi kualitas mesin udah beda ya. Nah, ya, masa harganya sama 50 juta? Goblok kalau Anda bilang sama ya. Jadi jelas ya dari segi kualitas dan juga keunggulan, Pi Network mempunyai semuanya. Ya, sangat beda jauh dari cryptocurrency pada umumnya. Jadi berdasar dari kualitas tersebut, nilai Pi itu berkali-kali lipat mengungguli dari cryptocurrency pada umumnya yang sangat jauh teknologinya ya. Perbedaannya sangat jauh. Ya, dari segi kualitas yang saya sebut tadi sudah sangat jelas menggambarkan potensi nilai Pi yang sangat luar biasa ke depannya. Ya, bahkan apa yang disampaikan oleh orang China atau oleh orang yang berada di negara maju ya, itu benar ya. Nilai 314.159 US dollar itu adalah harga sayur. Ya, nggak ada artinya ke depannya. Untuk nilai 4,6 miliar atau 4,7 miliar itu nggak ada artinya ke depannya, karena krisis keuangan itu semakin menjadi-jadi dan nilai uang itu semakin menurun ya. Daya nilai uang itu semakin menurun. Mungkin beberapa puluh tahun ke depan 1 miliar itu udah nggak ada artinya ya. Jadi nggak ada yang salah apa yang disampaikan oleh apa yang disepakati oleh negara maju, karena mereka memang sudah memperhitungkan di masa mendatang. Mengapa mereka negaranya bisa maju? Karena mereka itu berpikir di masa depan ya. Berpikir bagaimana masa depan, masa yang akan datang. Bukan berpikir untuk dapat hasil hari ini, kenyang hari ini, udah beres. Itu mah sama aja kayak sapi ya, kayak kebo gitu ya. Taunya yang penting makan enak hari ini, besok nggak dipikirkan. Nah, itu sama kayak hewan ya. Jadi orang China kenapa semakin maju negara mereka, kenapa banyak orang elit, orang-orang kaya di sana ya, karena mereka berpikir masa yang akan datang. Mereka nggak memikirkan makan hari ini, enak hari ini, ke depan nggak dipikir. Nggak seperti itu orang China ya. Jadi kita harus belajar kepada SDM, orang-orang yang sudah terpercaya, yang sudah senior lah ya. Anggaplah kita ini sebagai junior yang belajar kepada senior ya. Nah, kurang lebih begitu ya. Ini bukan melecehkan negara sendiri, enggak. Ini mengajarkan atau menampar muka kita yang sok-sokan atau sok-sok pintar gitu ya, egois mulu, menganggap paling cerdas tetapi faktanya nol ya. Bilangnya ini Picoin halu ini segala macam. Terus itu negara maju kok dia percaya sama Picoin, sedangkan Bitcoin aja disingkirkan dari China. Ya kok Picoin diterima dari China gitu ya, di negara China kok diterima ya. Nah, dari situ pun sudah kelihatan jelas Picoin ini sangatlah berarti, sangatlah bermanfaat ke depannya. Nah, dari situ udah gamblang sekali saya menjelaskannya ya. Kalau belum paham juga udah sekolah lagi lah ya andanya. Oke, kita lanjutkan di sini. Dunia berubah begitu cepat sehingga Anda tidak dapat memahami dan membayangkannya. Era baru AI, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital akan membawa seluruh dunia. Kita berada di tengah gelombang perubahan ini. Dan kita beruntung berada di bahtera Pi Nuh sehingga kita tidak akan kewalahan dan tersingkir oleh gelombang tersebut. Pegang Pi Anda itu bukan hanya tiket Anda, tetapi untuk kunci untuk membuka metaverse. Karena kita memang akan menuju ke era metaverse. Era metaverse itu apa? Era semakin digital ya. Semuanya serba digital. Ya, itu yang dimaksudkan era metaverse ya. Jadi memang sudah ada beritanya ya, uang kiamat bagi uang kertas. Dari Indonesia itu beritanya, dari berita media terpercaya malah. Ya, kiamat bagi uang kertas. Maksudnya apa? Uang kertas akan tersingkir dan ke depan manusia akan serba digital. Untuk membayar ini itu segala macamnya menggunakan alat bayar, tinggal scan barcode aja lah, kurang lebih begitu. Uang kertas hilang ya.
Itulah yang dimaksudkan kiamat bagi uang kertas. Ya, karena zaman yang semakin maju, semuanya serba digital dan yang bentuknya fisik akan tersingkir. Ini mengenai uang ya. Kalau barang berbentuk fisik seperti motor, mobil ya nggak mungkin hilang gitu ya. Yang dimaksudkan di sini yaitu uang kertas ya. Kiamat bagi uang kertas itu kan berarti uang kertas bakal hilang dari muka bumi ini. Dan kita akan menggunakan handphone saja untuk membayar apa segala macamnya ke depan dan ke depannya. Ini baru permulaan. Ya mungkin ke anak cucu kita ke depan sudah tidak ada lagi yang namanya uang kertas ya. Memang sudah direncanakan oleh dunia ya. Dan semuanya dibayar dengan uang digital. Oke. Dan Pi ini adalah persiapan. Anda pemilik Pi Coin, bersyukurlah ya. Jadi sudah jelas dari awal sampai dengan ini saya menjelaskannya. Kalau belum paham diputar lagi videonya, diputar lagi ya sampai benar-benar paham. Masih belum paham juga diputar lagi. Ya. Karena memang tidak semua manusia ya setelah melihat dan mendengar itu langsung paham. Dia perlu belajar dan belajar lagi supaya paham ya. Ada orang seperti itu dan ada juga orang yang baru mendengar gitu ya langsung paham ya, karena memang otak manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang cepat nangkep, ada yang lambat nangkepnya. Tetapi nggak jadi masalah walaupun Anda lambat untuk menangkap apa yang dijelaskan di sini ya. Anda bisa mengulangnya lagi sehingga seringkali Anda ulang, Anda akan menjadi paham. Nah, seperti itu. Oke. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya informasikan, saya edukasikan. Ingat semuanya ini berdasar dari apa yang ada di Pi Network. Saya nggak bikin asumsi sendiri gitu, enggak ya. Semuanya berdasar, semuanya sudah saya perhitungkan dari apa yang ada di Pi Network ya. Silahkan Anda percaya atau tidak, itu urusan Anda, itu hak Anda. Tetapi inilah adanya. Ya. Oke, segini saja dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.